Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sekarang Pak. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian dirahmati Allah, kembali kita bersyukur pada Allah di malam hari ini dengan izin Allah, dengan rahmat Allah. Kita kembali berkumpul di Masjid Al-Aman yang kita cintai ini. Semoga pertemuan ini menjadi bukti bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang terus berupaya menyempurnakan ketaatan kita melalui ilmu, dan menjadi saksi insyaallah apa yang kita lakukan ini di akhirat, bahwa kita adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dan bertakwa insyaallah. Salat dan salam selalu tercurah pada baginda Rasulullah SAW sebagai suri teladan kita, qudwatun hasanah kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang hadir pada kesempatan ini, termasuk saya juga, dimudahkan Allah, dibimbing Allah untuk terus berupaya menyempurnakan sunnah-sunnah baginda Rasul dalam kehidupan kita hingga Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu, mengawali kajian hari ini sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pekan lalu kita telah membahas berkenaan hukuman berzina yang berlaku baik pada orang muslim ataupun non muslim, kemudian menggabungkan deraan dan rajam, serta syarat pelaksanaan hukum hudud bagi pezina. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukuman, ya, penerapan hukuman hudud atas zina. Bagaimana penetapannya, bagaimana penerapannya. Yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hudud atau hukuman atas pezina itu berlaku walaupun sekedar berdasarkan dengan pengakuan. Misalnya ada orang yang mengaku dirinya berzina, maka itu sudah cukup untuk dilakukan hukuman kepadanya. Pengakuan seperti yang disebut dalam pepatah adalah induk segala bukti. Orang mengaku berarti dia sudah membuktikan, begitu. Rasulullah menerima pengakuan Ma'is dan wanita suku Al-Ghamidi. Tidak seorang pun ulama besar yang berbeda pendapat dalam masalah ini, meskipun mereka berselisih tentang jumlah pengakuan yang diperlukan untuk jatuhnya hukuman hudud. Imam Malik Asy-Syafi'i, Imam Dawud At-Tabari, dan Abu Thawr berpendapat satu pengakuan cukup untuk jatuhnya hukuman hudud, apakah dia rajam atau dicambuk. Dalilnya adalah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Zaid bin Khalid radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hai Unais, pergi dan temuilah istri orang ini. Jika mengaku dia berbuat zina, maka rajamlah dia." Ternyata wanita tersebut mengaku, maka Unais pun merajamnya. Di sini tidak disebutkan jumlah pengakuan, apakah sekali atau 4 kali. Menurut mazhab Hanafi harus ada 4 kali pengakuan yang dinyatakan dalam beberapa kesempatan yang berbeda. Misalnya hari ini dia bilang saya berzina, besok pagi saya berzina, siang saya berzina, sore dia berzina,
ngaku depan hakim, maka dia sudah layak untuk dijatuhi hukuman sebagaimana semestinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu bagaimana jika ada orang yang awalnya mengaku, setelah itu menarik pengakuannya? Ya, awalnya mengaku, setelah itu dia menarik pengakuannya. Menarik pengakuan membatalkan hukuman hudud. Ya, menarik pengakuan membatalkan hukuman hudud. Termasuk Bapak Ibu, kalau ada orang pas dilaksanakan hukum hudud sama dia, setelah itu dia nggak kuat, nggak tahan, qadarullah bisa lari dia. Badannya sudah ditanam, tapi dia bisa lari. Bahkan orang seperti ini kalau udah lari, harusnya tidak dikejar, biarkan dia. Ini menunjukkan kalau ada sesuatu yang membuat dia mempertimbangkan kembali, maka pertimbangannya itu bisa menjadi acuan pembatalan hukuman hudud. Mazhab Syafi'i dan Ahmad serta Hanafi berpendapat, seseorang yang menarik pengakuan membatalkan pelaksanaan hukuman hudud. Dalilnya adalah riwayat Ahmad dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ketika Ma'is merasa semakin kesakitan karena lemparan batu. Ma'is ini sahabat, dia berzina dan karena dia sudah menikah dirajam. Nah, dia nggak kuat karena kesakitan lemparan batu tersebut, maka dia kabur hingga berpapasan dengan lelaki yang membawa tulang unta. Orang tersebut memukulnya hingga para pengejarnya pun berhasil menyusul dan melemparinya lagi hingga mati. Ketika kejadian tersebut disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berseru, "Mengapa tidak kalian biarkan dia?" Artinya biarkan dia lari, nggak apa-apa, udah. Gitu ya. Ini mau menunjukkan bahwasanya hukuman hudud itu Bapak Ibu begitu banyak rukhsahnya, begitu banyak peluang-peluang untuk bisa dia dimaafkan. Tirmizi berkata, hadis ini hasan dan diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Dawud dan Nasai meriwayatkan hadis yang mirip dari Jabir radhiyallahu anhu, namun dalam redaksi ada tambahan. Ketika mulai merasa kesakitan, Ma'is berteriak, "Kembalikan aku kepada Rasulullah. Sesungguhnya kaumkulah yang membunuhku. Mereka memperdayaku dan mengatakan bahwa Rasulullah SAW pasti membunuhku. Tapi kami tidak menghiraukannya dan terus merajamnya hingga mati." Ketika kembali kepada Rasulullah dan melaporkan kejadian tadi, beliau berseru, "Mengapa tidak kalian biarkan Ma'is dan membawanya kepadaku?" Bapak Ibu, ini lagi-lagi menunjukkan bahwasanya kalau sudah ada i'tikad bait seorang, maka hukuman bisa jadi dibatalkan. Ya, tidak harus diterapkan sampai selesai. Lantas bagaimana jika ada seseorang, misalnya seorang laki-laki mengaku berzina dengan seorang wanita, tapi wanita itu menampiknya, tidak mengakuinya? Terus seperti apa? Apabila seorang laki-laki mengaku berzina dan dengan wanita tertentu, tapi wanita tersebut menampik, maka hanya lelaki itu saja yang dihukum, ya, sementara si wanita tidak dihukum. Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa seorang lelaki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaku telah berzina dengan seorang wanita yang dia sebut namanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas mengirim utusan untuk memanggil wanita tersebut. Tapi setelah ditanya, dia menampik. Ya, perempuan tersebut tidak mengakuinya.
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menghukum lelaki tersebut dan melepaskan si wanita. Itu ya Pak ya. Luar biasanya penerapan hukum tersebut. Yang ngaku yang kena, maka diam-diam aja. Hukuman yang dijatuhkan terhadap lelaki tersebut hanya hukuman hudud zina yang diakuinya tanpa hukuman atas tuduhan berzina atau al-qadzaf. Atau jadi karena dia ngaku saya berzina dengan perempuan itu. Di sini para ulama berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan bahwasanya dia cukup dihukum atas pengakuan dia terhadap zina. Walau sebagian ulama akhirnya dia mendapat dua hukuman. Yang pertama hukuman atas pengakuan zina, yang kedua hukuman atas menuduh wanita yang lain berzina. Begitu Pak ya. Jadi hati-hati dengan pengakuan tersebut. Nah, pendapat yang mengatakan hukuman atas tuduhan berzina, hukuman atas berzina bukan tuduhan berzina dinyatakan oleh Imam Malik Asy-Syafi'i. Tapi menurut mazhab Al-Auza'i dan Abu Hanifah, lelaki itu hanya dijatuhi hukuman qadzaf, yaitu tuduhan atas menuduh orang lain berzina. Karena penolakan wanita merupakan syubhat. Artinya kalau karena perempuan itu bilang saya nggak berzina, saya nggak berzina sama laki-laki ini, artinya tuh pengakuan laki-laki tersebut batal. Lah terus kamu lantas berzina sama siapa? Kan begitu. Nah, batal hukuman tuduhan pengakuannya batal, berubah menjadi menuduh wanita yang lain berzina. Nah, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa seorang lelaki dari suku Bakar bin Laits menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengaku telah berzina dengan seorang wanita sebanyak 4 kali. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menderanya 100 deraan karena status lelaki tersebut bujang. Dia didera karena berzina. Lalu menuntutnya menunjukkan bukti atas dakwaannya berzina dengan wanita tersebut. Mana buktinya ente berzina dengan dia? Karena dia tidak ngaku berzina. Tapi wanita yang dimaksud malah berkata, dia berdusta wahai Rasulullah. Maka Nabi pun menambah hukuman cambuk atas laki-laki tersebut karena qadzaf, menuduh wanita yang lain atau wanita baik-baik berzina. Nah, ini perlu diperhatikan tentang perkara pengakuan dan menuduh orang lain berzina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita sudah pernah sampaikan bahwa baik berzina atau menyaksikan orang lain berzina ini hanya dapat disahkan dengan syarat-syarat yang begitu akurat dan begitu sulit, sehingga para ulama mengatakan bahwa hudud hanya akan dijatuhin jika berdasarkan syarat-syarat saksi yang telah ditetapkan oleh dalam Islam. Tuduhan berzina berdampak sangat buruk terhadap laki-laki dan perempuan. Kedudukannya jatuh, kehormatannya runtuh, dan tidak hanya keduanya yang ternoda, melainkan juga seluruh keluarga dan keturunannya. Karena itu Islam membuat aturan yang sangat ketat dalam menetapkan tindakan kejahatan ini, guna menutup celah rapat-rapat dari orang yang hendak melontarkan tuduhan sembarangan kepada orang-orang yang tidak bersalah, yang akan membuatnya malu sepanjang masa. Untuk itu, kesaksian atas perbuatan zina diperketat dengan syarat-syarat. Yang pertama, saksi harus 4 orang. Ya, saksinya harus 4 orang. Syarat kesaksian ini berbeda dengan hukum-hukum yang lain.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka dalam rumahnya sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Ini berarti jika saksi kurang dari 4 orang maka tidak diterima. Persoalannya kemudian apakah saksi-saksi yang kurang dari 4 orang ini, 4 orang tersebut mesti dihukum karena akan jatuh menjadi tuduhan berzina. Ya, harusnya menjadi saksi, turun derajat menjadi tuduhan, menuduh orang lain berzina kalau saksinya kurang dari 4 orang. Walaupun 3 orang ini yang diakui kejujurannya, tetap harus 4 orang. Kalau tidak maka bisa berubah menjadi tuduhan. Karena tuduhan, maka 3 orang yang tadi yang sudah menyaksikan itu dihukum dengan cambukan 80 sampai 100 kali. Maka hati-hati. Ya, kalau 3 orang, pilihannya hanya 2, cari 1 orang lagi, ya, atau apa? Diam-diam aja, nggak usah ngomong, diam-diam aja, adukan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menurut mazhab Hanafi, Malik, Asy-Syafi'i, dan ini pendapat yang kuat, serta Imam Ahmad, bahwa mereka mesti dihukum karena Umar radhiyallahu anhu pernah menghukum 3 orang yang memberi kesaksian atas Mughirah. Mereka adalah Abu Bakrah, Nafi' dan Shibl bin Ma'bad. Ada juga yang mengatakan mereka tidak dijatuhi hukuman qadzaf karena tujuannya adalah memberi kesaksian atas seorang, bukan menuduhnya berzina. Ini merupakan pendapat yang lemah, mazhab Syafi'i dan Hanafi, dan pendapat mazhab Zahiri. Ini yang pertama Bapak Ibu, jadi ada 4 orang saksi. Yang kedua, baligh. Yang menyaksikan adalah orang yang baligh, yang sudah dewasa. Dalilnya firman Allah, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Walau ini masalahnya masalah yang berbeda, tetapi yang mau disampaikan adalah bahwa orang yang menjadi saksi harus orang yang sudah dewasa. Orang yang belum baligh tidak diterima kesaksiannya karena tidak termasuk ar-rijal, ya, tidak termasuk ar-rijal, dan kesaksiannya tidak memuaskan meskipun kondisinya memungkinkan anak tersebut memberi kesaksian dengan benar. Yang ketiga, orang yang bersaksi adalah orang yang berakal, karena kesaksian orang yang gila dan mengalami gangguan akal tidak diterima berdasarkan hadis yang baru kita baca tadi. Ketika anak kecil tidak dapat jadi saksi karena dianggap kurang berakal, maka terlebih lagi orang yang gila dan cacat akalnya. Yang keempat, adil, sebagaimana yang Allah firmankan, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Yang kelima, orang yang menjadi saksi adalah beragama Islam. Syarat kesaksian ini berlaku baik yang tertuduhnya muslim maupun non muslim. Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama. Misalnya muslim yang dimaksud adalah muslim, saya ulangin, orang yang bukan muslim yang dimaksud adalah yang orang kafir zimmi namanya. Dia sudah beretikat untuk mengikuti aturan atau syariat Islam. Kemudian ternyata dia melakukan zina, dipersaksikan oleh 4 laki-laki dewasa orang Islam, maka dia mengikuti hukuman yang telah ditetapkan. Tetapi jika yang menyaksikan adalah 2 orang laki-laki dewasa
muslim, 2 orang-orang lelaki dewasa bukan Islam, maka kesaksiannya tidak diakui. Ya. Kalau bahasanya Allah saja tidak diakui, apalagi orang yang seperti itu. Yang keenam, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin agak sedikit bahasanya agak sedikit saru-saru ini, ya. Menyaksikan langsung, maksudnya adalah melihat terjadinya langsung. Mohon maaf kalau di sini tulisannya batang kemaluan laki-laki masuk ke kemaluan wanita. Dia lihat langsung, seperti melihat batang celak pada tempatnya atau tali timba pada sumur. Timba diturunkan, masuk, kita lihat talinya masuk. Dasarnya adalah pernyataan Rasulullah SAW kepada Ma'is. Ketika Ma'is datang dan mengakui, "Ya Rasulullah, saya baru berzina, saya sudah berzina." Kata Rasulullah, "Barangkali engkau hanya mencium, main mata, atau melihatnya saja." Ma'is menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya dengan redaksi yang sangat jelas, dan Ma'is membenarkannya. Beliau bertanya, "Seperti tenggelamnya batang celak pada tempatnya atau tali timba pada sumur?" Ma'is menjawab, "Iya, melihat iya," kata Ma'is. Lalu dia pun didera atau dirajam. Nah, dalam hal ini melihat aurat dibenarkan dalam kondisi ini karena diperlukan untuk memberi kesaksian, sama seperti dokter untuk keperluan pengobatan dan semisalnya. Yang ketujuh, syarat yang ketujuh adalah eksplisit. Maksudnya menyatakan secara terang-terangan masuknya batang kemaluan, bukan dengan redaksi metafora seperti dijelaskan dalam hadis di atas. Misalnya bilang begini, "Kami melihat dia itu sudah tidur di atas badan perempuan itu." Oh, ini belum bisa Bapak Ibu. Ya, ini belum bisa untuk menyatakan mereka berzina. Pokoknya saya sudah melihat dia tidur di atas perempuan itu. Bahasanya laki-laki itu bilang ini, yang melihat bilang begini, perempuan itu buka baju, laki-laki itu buka baju, tidak pakai celana. Hakim bertanya, "Kamu lihat enggak masuk?" Gitu Pak ya. "Kamu lihat enggak masuk?" Dia bilang, "Saya enggak lihat." Maka kesaksiannya batal, Pak. Gitu Pak. Kesaksiannya batal. Kenapa? Karena dia tidak melihat itu masuk. Makanya kata Rasulullah, nanti hanya melihat, mencium, ya. Tidak sampai bahasa awalnya pada masuknya batang celak ke tempatnya. Tetapi setelah Rasulullah bilang nanti apakah seperti masuknya batang celak atau tali timba? Nah, setelah dia bilang iya ya Rasulullah, bahkan di situ terang benderang bahwa dia sudah melakukan perzinahan dengan nyata. Maka hati-hati ini. Makanya kalau dulu kita bahas, pilihannya hanya 2. Diam saja atau Anda pastikan itu terjadi. Malu dong. Kan malu kita bilang, "Bentar, kita saksikan dulu." Kan malu kita bilang begitu. Ya, mana marwah kita di mana? Orang Islam menunggu orang lain memasukkan batang kemaluannya ke tempat perempuan. Orang Islam mana yang melakukan itu coba? Kan saru namanya itu. Dalam hal ini gambaran ini menyatakan begitu luar biasanya Islam dalam memperingatkan kita jangan sampai melihat aib orang lain. Kebayang nggak kalau ada orang yang ngintip orang lain itu melakukan perzinahan? Kebayang nggak itu? Itu ya. Makanya pilihannya tutup aibnya atau datangkan 4 laki-laki yang nyata-nyata melihat. Kamu melihat? Iya saya melihat. Kamu melihat? Saya melihat. Kamu melihat? Iya melihat, tapi cuman dia dia sebenarnya perempuan itu nggak melihat itu masuk. Wah, udah mulai Pak. Kesaksiannya sudah mulai diragukan. Nah, ini penting diperhatikan. Makanya ada bahasa eksplisit. 8. Kesaksian disampaikan dalam satu waktu dan tempat. Kebanyakan para ulama berpendapat salah satu syarat yang diperhitungkan
adalah kesaksian tersebut dilakukan dalam satu pertemuan, yakni tidak ada perbedaan waktu dan tempat. Jika para saksi memberi kesaksian secara terpisah, saya melihatnya di bawah tempat tidur, saya melihatnya di atas tempat tidur, ya, saya melihatnya di samping tempat tidur, maka kesaksiannya mulai goncang, Pak. Ya. Tapi kalau 4 saksinya, kami melihatnya di bawah tempat tidur. 4 saksi ini bilang, ya, dalam waktu yang hampir sama atau berdekatan, ya, kurang lebih jam 9, jam 9 kurang dikit, jam 9 lebih dikit. Maka di sini sudah ada mulai satu waktu namanya. Maka di sini nanti akan ditindaklanjut oleh hakim. Tetapi jika terpisah atau berbeda-beda, maka tidak diterima. Namun syarat ini ditolak oleh mazhab Syafi'i, Zahiri dan Zaidi. Menurut mereka, jika para saksi memberi kesaksian bersamaan ataupun terpisah dalam satu waktu pertemuan ataupun beberapa pertemuan, maka kesaksian mereka tetap diterima. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut perihal saksi tanpa menyebut pertemuan. Yang kesembilan, yang diterima kesaksiannya adalah laki-laki. Saksi-saksi kasus perzinahan harus laki-laki. Dalam masalah ini kesaksian wanita tidak diterima. Tapi menurut Ibnu Hazm, kesaksian 2 wanita muslimah yang adil dalam kasus zina tetap diterima sebagai pengganti seorang laki-laki, seorang saksi laki-laki, sehingga dapat terdiri dari 3 laki-laki dan 2 wanita, atau 2 laki-laki dan 4 wanita, atau 1 laki-laki dan 6 wanita, atau 8 wanita tanpa seorang pun saksi laki-laki. Yang ke-10, kesaksian tidak melewati masa kejadian atau tidak menunda-nunda. Dasarnya adalah pernyataan Umar radhiyallahu anhu, orang yang memberi kesaksian atas suatu kejahatan tapi tidak disampaikan segera setelah menyaksikannya, berarti dia bersaksi karena kedengkian. Kesaksiannya itu tidak diterima. Misalnya dia melihatnya jam 10, maka waktu rentan dia melaporkan, ya, dari pasca jam 10 sampai 1 jam ke depan misalnya. Nah, sama dia begini, wes besok aja, nanti tunggu momen yang tepat misalnya. Nah, begini Bapak Ibu, biasanya ada kepentingan, ya, ada kepentingan. Kalau kasus yang sekarang itu kan sebagian orang yang dengki, orang yang jahat itu, dia foto, setelah itu dia minta bagian. Kalau lu nggak mau tidur sama saya, ini foto ini saya sebar, atau saya minta uang. Nah, itu namanya orang dengki. Maka dikhawatirkan ada dendam kesumat yang tertunda, sehingga dia lakukan itu saat dia memiliki kepentingan untuk melaporkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, itu tadi 10 poin berkenaan dengan syarat menjadi atau melaporkan tuduhan perzinahan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah hukuman dapat ditetapkan karena terbukti hamil? Misalnya ada perempuan hamil, awalnya dia tidak ngaku, lalu dia terbukti hamil, apakah bisa ditetapkan atau tidak? Kebanyakan para ulama berpendapat kehamilan saja tidak dapat menjadi faktor penentu penetapan hukum hudud, melainkan harus disertai pengakuan atau saksi. Mereka berdalil dengan hadis-hadis tentang pembatalan hudud karena alasan syubhat yang tidak jelas. Juga pertanyaan Ali radhiyallahu anhu kepada wanita yang hamil, apakah engkau dipaksa melakukan zina? Wanita itu menjawab, tidak. Ali radhiyallahu anhu bertanya lagi, barangkali ada orang yang mendatangimu saat engkau tertidur lelap. Sebuah riwayat yang kuat menyebutkan bahwa Umar
radhiyallahu anhu menerima pernyataan seorang wanita yang mengaku tertidur sangat lelap, sehingga ketika seorang lelaki mendatanginya, dia sama sekali tidak mengetahuinya. Menurut Malik dan para pengikutnya, jika seorang wanita hamil tanpa diketahui suaminya dan tidak diketahui kalau dirinya dipaksa, maka dia tetap dihukum hudud. Mereka melanjutkan, jika wanita tersebut mengaku dipaksa, maka harus menunjukkan tanda-tanda pemaksaan. Misalnya darah keperawanannya jika masih perawan, atau menunjukkan bekas pemaksaan pada tubuhnya. Jika mengaku telah menikah, maka pengakuannya tidak diterima kecuali jika menunjukkan bukti. Mereka berdalil dengan pernyataan Umar radhiyallahu anhu bahwa rajam wajib dilakukan terhadap setiap orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah, jika terbukti melalui saksi atau kehamilan atau pengakuan. Ali radhiyallahu anhu juga berkata, hai segenap manusia, sesungguhnya zina terbagi dua, zina sembunyi-sembunyi dan zina terang-terangan. Zina sembunyi-sembunyi adalah yang dibuktikan melalui saksi. Saksi-saksi itulah yang terlebih dahulu merajamnya. Sedangkan zina terang-terangan adalah yang terbukti melalui kehamilan dan pengakuan. Ini merupakan pendapat sahabat dan tidak ada sahabat lain yang membantah, sehingga menjadi ijma. Maka jika ada seorang wanita yang hamil, kalau kejadian kita kan sering Pak ya, kita nggak tahu ada perempuan hamil, dia menikah 4 bulan lahir dia. Tetapi kalau perempuan yang hamil ini lahir anaknya setelah 6 bulan, maka jangan coba-coba menuduh dia berzina. Jangan coba-coba menuduh dia berzina. Karena ada anak yang disahkan oleh hukum lahir dalam masa 6 bulan, itu disahkan. Ya kalau bahasa kita prematur. Nah, anak itu sudah lahir 6 bulan ada. Sehingga jangan sampai ada lisan-lisan yang mengatakan, itu ketahuan kan, baru 6 bulan menikah udah lahir anaknya katanya. Ketahuan kan? Hati-hati lisan itu. Ya, kenapa? Bisa jadi perempuan itu memang kehamilannya prematur, anak yang lahir, sehingga jangan sampai tidak layak bahasa itu dikeluarkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini saya berikan dulu waktu, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, rekan-rekan sekalian dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan sejarah Rasul, iya saya paham. Tapi untuk menghadapi di masyarakat, saya di rumah sebagai RW sering dapat laporan dari tetangga, ada yang adiknya yang lapor bahwa saksi tetangga ada juga. Terus kalau di kampung kejadian namanya perselingkuhan Pak, zina itu, terus saya sebagai RW solusinya gimana? Mohon penjelasan Pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini perselingkuhan ini sekarang ini undang-undangnya agak berat Pak. Kalau sama-sama demen nggak bisa dihukum Pak. Ya, kan kalau perselingkuhan itu sama-sama demen. Ya, perzinahan itu yang dipaksa Pak. Ada yang sama-sama demen. Nah di sini kalau panjenengan sebagai RT atau RW, maka harus kembali kepada hukum di Indonesia. Bagaimana baiknya? Yang pastinya kalau seandainya perselingkuhan itu
terjadi, diketahui oleh sedikit orang, tidak banyak, maka didiamkan kasusnya. Tetapi yang bersangkutan dinasehatin, jangan sampai dibiarin, karena ini akan menjadi penyakit. Nah, kemudian ada baiknya Bapak Ibu yang memiliki sosial seperti ini mendatangkan atau bekerja sama dengan dinsos setempat, dinas sosial setempat, bekerja sama dengan kamtib Kamtibmas itu yang dari polisi, supaya ada pendidikan atau edukasi, ya. Karena kalau nggak ini perzinahan ini, mohon maaf ya, kasarnya begini. Kalau saya kutip bahasa Ustadz Yusuf Mansur dulu, kata beliau begini, orang berzina bisa sampai 7 kali Pak, 1 hari. Sama istri 3 kali udah berat. Sama perempuan lain berzina bisa 7 kali, 10 kali Pak, 1 hari. Sama istri sendiri 3 kali udah berat. Menunjukkan apa? Menunjukkan syahwat perzinahan itu lebih besar daripada, saya ulangin, syahwat perzinahan dan kemaksiatan tersebut lebih besar dorongannya daripada beramal soleh melalui, melalui kemaluan dengan istri. Bahasanya sama-sama senggama, tetapi yang satu berpahala, yang satu berdosa. Dan perbuatan zina itu, ini karena penelitian ya, bukan saya merasakan, enggak. Nanti dibilang Ustaz pengalaman ya, enggak. Iya, ini penelitian Pak. Orang yang berzina itu bisa berkali-kali, kuat dia berzina itu. Tetapi sama istri belum tentu bisa 3 kali sehari Pak. Dan itu realita. Nah, maka di sini bahaya sekali. Artinya kalau ini tidak diedukasi oleh semua pihak, maka akan terjadi kerusakan moral dan masyarakat. Efeknya apa? Generasi. Efeknya generasi kita akan hancur Pak. Ya, mohon maaf ini, sebagaimana generasi-generasi, semoga Allah lindungi mereka ya, yang berada di sekitar Sarkem, gitu ya. Tahu Sarkem Pak ya? Pernah ke sana Pak? Ya. Bahasa kasarnya, anak SMA nggak malu dia datang sama bapak-bapak, nggak apa-apa 50.000 aja 100.000 aja anak SMA itu Pak. Kenapa itu terjadi? Ternyata orang tuanya juga jualan di rumah Pak. Ibunya jualan, suaminya satpam Pak di rumah. Dan ini realita. Makanya luar biasa yang buat masjid itu ya, Masjid At-Taubah. Masjid At-Taubah, tempat taubat. Dan itu akan menurun kalau ini nggak diedukasi Pak, tidak dibina dengan baik, akan menurun. Kata Imam Syafi'i, takutlah sama Allah karena penzina akan melahirkan penzina. Kita dulu ketika Abah Pani masih hidup, Takmir Masjid Jogokarian, pasca saya ngisi kajian Tarbiyatul Aulad untuk para mu'takifin 10 hari terakhir Ramadan, saya ngobrol sama Abah Fani. Syekh, kita ngobrol dulu Syekh, katanya. Oh iya Ustaz, gimana Ustaz? Wah tadi keren sekali antum nyampaikan itu, kata beliau. Itu penting sekali itu. Ini aneh mau cerita di pengalaman nih, kata beliau. Di sini kita ada beberapa masyarakat yang kita pantau dan kita edukasi. Nah, yang kita edukasi ini spesifik, yang menikah karena kecelakaan, udah hamil baru dinikahkan. Nah, naasnya orang tuanya tidak mengedukasi,
kalian tobat dulu, minta ampun sama Allah, menyesal. Diamkan itu beberapa saat, lalu dinikahkan sampai mereka merasa berdosa. Dan pernikahan itu tuntutan, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena kecelakaan. Orang tua kan edukasi. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menikah, mereka tunggu 15 tahun. Ini yang menunggu teman-teman yang di Jogokarian. Nunggu 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, lahir anak-anak itu membesar melakukan hal yang sama seperti orang tuanya melakukan. Nah, ini harus kita takut Pak sama Allah, Pak. Kenapa perbuatan orang tua itu ya bisa jatuh kepada anak-anaknya? Begitu ya Pak ya. Jadi saya menyarankan kita harus kerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dengan sosial tersebut. Begitu. Kita dengar azan dulu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mohon izin saya lanjutkan sedikit. Masalah selanjutnya bahwa bisa jadi terjadi pembatalan hudud karena ada alasan kuat yang membebaskan terdakwa. Jika pada terdakwa laki-laki atau wanita terdapat bukti yang memastikan dirinya tidak berzina, misalnya wanita tersebut masih perawan dan selaput darahnya masih utuh atau kemaluannya sangat sempit, sedangkan laki-laki terbukti dikebiri atau mengidap impotensi, maka hukum dibatalkan.
Rasulullah pernah mengutus Ali radhiyallahu anhu untuk membunuh atau menghukum seorang laki-laki yang terbukti masuk kamar wanita. Ali radhiyallahu anhu segera pergi dan mendapati laki-laki tersebut sedang mandi di kolam. Ali radhiyallahu anhu langsung menariknya keluar kolam untuk membunuhnya. Tapi ternyata kemaluan laki-laki itu dikebiri sehingga Ali radhiyallahu anhu melepaskannya dan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaporkannya. Kemudian selanjutnya tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, bayi dapat lahir setelah 6 bulan kehamilan. Jika seorang wanita menikah lalu melahirkan setelah 6 bulan dari pernikahannya, maka dia tidak dianggap berzina dan tidak dihukum. Kalau memang tidak berzina Bapak Ibu, maka jangan dituduh. Malik radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Utsman bin Affan menerima laporan tentang wanita yang melahirkan padahal baru 6 bulan menikah. Maka Utsman radhiyallahu anhu menyuruh wanita tersebut dirajam. Saat mendengar kejadian itu, Ali radhiyallahu anhu segera menemui Utsman radhiyallahu anhu dan membantahnya. Menurut Ali radhiyallahu anhu, wanita tersebut tidak boleh dirajam karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, mengandungnya sampai menyapihinya adalah 30 bulan. Sementara dalam ayat lain Allah berfirman, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dengan demikian kehamilannya hanya 6 bulan sehingga dia tidak boleh dirajam. Setelah mendengar keterangan ini, Utsman radhiyallahu anhu segera mengutus orang untuk membatalkan hukuman, tapi ternyata wanita tersebut telah dirajam. Begitu Bapak Ibu. Satu pertanyaan lagi mungkin sebelum saya akhiri, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait adanya perzinahan yang terkait dengan 4 saksi tadi, kayaknya jadi berat sekali, apalagi kalau salah satu saksi muntir sudah malah jadi memberatkan yang 3 saksi yang lainnya. Kayaknya itu mustahil jadinya terjadi, apalagi di zaman sekarang. Kecuali memang dibuat film yang kemudian memang jelas-jelas terlihat masuknya itu. Jadi kalau melihat itu, kira-kira ada nggak contohnya, yang contoh kejadian yang betul-betul ada 4 orang saksi melihat betul yang terjadi, kemudian ya itu tadi, kalau satu saksi aja muntir malah memberatkan jadi tiga orang saksi itu. Betul. Jadi pelajaran apa kira-kira yang bisa kita terima dari hal semacam itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanya rata-rata cerita tentang hukum rajam itu tidak pernah ada saksi dalam riwayat Rasulullah. Tidak pernah terjadi sejarah ada sahabat yang menyaksikan orang berzina 4 orang, nggak ada sejarahnya. Semuanya pengakuan. Orang-orang yang berzina ini setelah mereka berzina menyesal dan penyesalan itu menghantui mereka. Itulah yang membuat mereka datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah berzina ya Rasulullah, saya pengen dirajam ya Rasulullah, pengen dia dirajam. Tetapi apa yang terjadi? Kata Rasul, nanti kamu megang-megang aja. Enggak ya Rasulullah, nanti cuma cium-cium aja. Enggak ya Rasulullah. Tadi dipastikan pengakuan semua Bapak Ibu. Makanya pengakuan ini itu hanya akan kuat yang kalau ada orang yang menyaksikan itu hanya akan kuat jika tadi yang satu tadi. Yang kedua, yang menuduh suami atau yang menyaksikan suaminya datang pulang ke rumah, ternyata istrinya ada di rumah sama laki-laki di atas tempat tidur sedang buka baju. Melihat hal itu, si laki-laki bilang pergi kepada Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, istriku berzina ya Rasulullah. Istriku berzina. Persaksian ini kuat, Pak. Nah, karena karena disaksikan oleh laki-lakinya, maka hukuman jatuh.
Karena bahasanya si suami, artinya suami yang baik ya, tidak akan menuduh istrinya berzina. Itu dia. Suami yang baik tidak akan menuduh istrinya berzina. Tetapi persaksian suami itu sangat kuat sekali. Lalu ketika ada suami bersaksi, ya Rasulullah, saya lihat istri saya berzina. Kamu persaksikan, saya lihat istri saya berzina. 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 Jatuh hukumannya, Pak. Setelah perempuan itu ngakuin. Tetapi kalau nggak ngakuin, apa kata Rasulullah? Ketika ada seorang sahabat datang dan bilang, ya Rasul, istri saya berzina ya Rasulullah. Istrinya nggak ngakuin. Kata Rasulullah, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Biar nggak apa-apa. Lalu perempuan ini pergi, Rasulullah bilang akan lahir dari wanita ini orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Bukan keturunan kamu, kata Rasulullah kepada suaminya. Bukan keturunan kamu, tapi keturunan yang kamu tadi bilang tadi. Ternyata perempuan itu nggak ngaku, karena nggak ngaku nggak bisa dihukum. Tetapi Allah, kalau bahasa kita ada apa namanya, hukum karma. Ya, hukum karmanya kena ke dia. Begitu Bapak Ibu, insya Allah kita lanjut lagi pada kesempatan datang. Semoga bermanfaat. Aku lu qauli astaghfirullahaladzim. Kita sempurnakan dengan bacaan alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.